Ingin supaya KPK turun ke Kutai Barat melakukan OTT karena bukti ada di Pelabuhan Royok dan Pelabuhan Jelmuk. Itu batu bara ilegal ditumpuk di sana. Itu milik Pemkab Kutai Barat Pelabuhan Perjurut. Jadi kami mohon kepada KPK jangan tutup mata, jangan terlambat untuk menyelamatkan daerah yang sedang dijajah oleh tambang-tambang ilegal. Tolong KPK harus jeli, karena ini adalah korupsi tipe terbaru. Mereka tidak lagi main di APBD, tetapi main di kekayaan alam yang dibabat mereka tanpa ada izin, tanpa ada tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, kami berharap KPK harus cepat turun ke Kutai Barat untuk menanggapi laporan kami yang sudah masuk. Kami sudah memasukkan laporan bulan Agustus kemarin, tapi laporan kami belum ada tanggapan. Oleh karena itu, kami turun ke sini untuk menuntut KPK kenapa laporan kami tidak diproses dengan cepat. Karena di lapangan hancur lebur, hutan lindung dibabat, 20.000 hektar lebih lahan di Kutai Barat itu rusak, ditambang tanpa ada izin yang jelas. Penggunaan jalan umum secara berlebihan oleh truk-truk pengangkut batu bara ilegal dan mengakibatkan kecelakaan baik korban jiwa, kecelakaan korban patah dan sebagainya itu terjadi di masyarakat kami di sana. Oleh karena itu, kami berharap pimpinan KPK bisa terbuka hati nuraninya, menolong masyarakat Kutai Barat, menyelamatkan aset negara yang dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Batu bara itu adalah aset negara, tapi mereka tidak bayar pajak karena mereka tidak menggunakan izin yang jelas. Oleh karena itu, kami berharap KPK segera memproses laporan kami, segera melakukan OTT. Hari ini kalau KPK turun ke pelabuhan yang kami maksud, maka akan ketemu batu bara yang ditumpuk dengan banyak di sana. Tidak repot lagi, buktinya ada sudah. Tadi kita bukan bicara hoak, bukan bicara angan-angan, tetapi terjadi pelanggaran hukum di sana. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa saat rapat dengar pendapat antara DPR Kutai Barat dengan Pemkab Kutai Barat, di situ jelas bahwa Pusat Wintertram menggunakan Pelabuhan Royok dan Pelabuhan Jelmuk untuk menumpuk batu bara ilegal dari berbagai tempat yang ada di Laut Kutai Barat. Nah, ini sungguh ironis. Kenapa Pemkab memfasilitasi tambang ilegal, menumpuk di tempat penumpukan yang dibiayai oleh pemerintah Kutai Barat? Hal ilegal ini kok bisa difasilitasi oleh Pemkab? Ini sungguh ironis. Tetapi itu terjadi di daerah kita. Jadi kami berharap penyalahgunaan wewenang, penggunaan aset daerah secara tidak bertanggung jawab ini mendapat pertanggungjawaban secara hukum dan KPK harus turun langsung. Karena kami hanya percaya kepada KPK saat ini. Ini adalah benteng terakhir. Kami sudah mencoba ke instansi pemerintah lainnya. Laporan sudah masuk, tetapi nihil, tidak ada proses hukumnya. Oleh karena itu kami datang ke KPK untuk meminta keadilan, untuk meminta proses supaya laporan kami yang sudah masuk di bulan Agustus kemarin bisa diproses oleh KPK. Dan KPK cepat turun ke Kutai Barat, cepat melakukan OTT, cepat melakukan penyisiran, melihat daerah-daerah yang rusak. Ada 9 kecamatan kita yang rusak parah, yaitu Kecamatan Morolawa, Kecamatan Cilungurai, Kecamatan Damai, Kecamatan Penyuatan, Kecamatan Kering, Longiram, Bigung, Kecamatan Melak, itu rusak. Dan kami khawatir kalau ini dibiarkan, KPK tidak turun langsung, maka ini akan terjadi kerusakan yang lebih besar dan dampak bagi masyarakat
akan lebih parah lagi. Oleh karena itu kami berharap tidak muluk-muluk KPK menjalankan tugasnya, KPK menolong masyarakat Kutai Barat, KPK menyelamatkan aset negara yang dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, berkolusi dengan oknum-oknum pejabat yang ada di sana. Karena jelas di dalam rapat dengar pendapat bahwa Usaha Wetertram menggunakan pelabuhan milik pemerintah itu tanpa izin dan difasilitasi oleh bagian kabak ekonomi Kutai Barat. Itu hasil rapat dengar pendapat. Oleh karena itu, hal ini harus ditindaklanjuti oleh KPK. Bukti rekaman rapat dengar pendapat sudah kami sampaikan di KPK. Tidak ada kurang. Semua keterangan ada di sana. Berita-berita tentang tambang ilegal sudah kami sampaikan di sini semua. Video, foto, lokasi, titik koordinat, semua sudah kami sampaikan. Ini barang sudah masak kami sampaikan ke KPK. Tinggal KPK bagaimana mengolahnya, menindaknya di masyarakat Kutai Barat. Supaya ada efek jerah. Supaya negara punya wibawa. Supaya negara dapat mengangkat mukanya di hadapan para penambang ilegal ini. Sekarang wibawa negara diinjak-injak oleh mereka. Masyarakat cedera, masyarakat meninggal, apa semuanya itu korban adalah masyarakat. Jadi kami berharap KPK segera tolong membantu masyarakat Kutai Barat. Kami tidak mengancam, tetapi kami akan mengatakan ini bukan aksi yang satu kali ini, bukan satu kali lagi. Akan ada aksi berikutnya yang besar. Kalau KPK tidak segera turun ke lapangan, kami akan turun lagi di sini dengan jumlah yang lebih besar. Kenapa demikian? Karena kami mencintai bangsa Indonesia ini. Kami tidak mau harta kekayaan negara yang mesti harus ada pajaknya dirampok, diambil, disita oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai negara hukum, kita menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu kita berharap pimpinan KPK dapat melakukan proses OTT di lapangan. Turun segera. Kami hari ini mendengar bahwa ada KPK di Kutai Barat, tetapi bukan untuk kepentingan lain. Andai saja pimpinan KPK di sini bisa mendengar, dia memerintahkan anggota KPK yang harus berkepada mereka semua dan telah mengeroyok akan dia akan melihat bagaimana semua ada di sana. Dan itu ilegal. Tidak ada izin tumpuk. Namanya ilegal di sana marah sekali. Oleh karena itu kita berharap pimpinan KPK bisa melakukan tugas membantu masyarakat Kutai Barat. Oleh karena itu kami berjanji kami akan datang lagi ke sini ketika laporan sampai kita tunggu 2-3 minggu ke depan tidak diproses. Oleh karena itu kita datang kembali akan melakukan aksi. Tetapi kalau laporan kita diproses, KPK hari ini bisa terima kita bisa dialog dengan KPK, kita bisa serahkan bukti-bukti lanjutan KPK, kita sangat berterima kasih.